محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bin ni'matil iman wa hadana ala dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tutorial kali ini kita sudah masuk ke tahap akhir dari metode IKI di pelajaran ke-13. Di sini ada 8 materi dalam 4 halaman, kemudian disertai 2 halaman penutup sebagai latihan akhir menuju Al-Qur'an. Yang artinya bahwa setelah latihan ini dapat dibaca sempurna oleh para pelajar, maka insya Allah pelajar tersebut sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, meskipun masih terbata-bata. Baik, kita masuk ke materi pertama dalam pelajaran ke-13. Yang pertama itu ada bab wakaf dan mad arid lisukun. Apa itu wakaf? Wakaf itu adalah tanda berhenti. Di sini sudah kita gambarkan dengan tanda bulat. Kemudian adapun mad arid lisukun yaitu mad tabi'i yang bertemu dengan huruf wakaf setelahnya, sehingga huruf yang wakaf itu disukunkan dan panjang daripada mad tabi'i ini 2 sampai 6 harokat atau 6 ketukan. Contohnya di sini ada kalimat rayhanun, itu dibaca rayhan. Itu yang mad tabi'i asli alif ketemu dengan wakaf, jadi disebut sebagai mad arid lisukun. Kemudian contoh berikutnya mad tabi'i asliyah mubina, tulisannya seperti itu tetapi dia dibaca mubin. Kemudian ada domah bertemu dengan huruf sukun, itu mad tabi'i, tetapi apabila berjumpa dengan huruf yang diwakafkan setelahnya maka dia dibaca panjang 2 sampai 6 harokat. Ya'maluna dibaca ya'malun. Satu contoh terakhir ini adalah bab wakaf saja, berhenti tetapi tidak ada mad arid lisukunnya. Bananahu, tulisannya seperti itu dalam Al-Quran tetapi dibaca bananah, bananah, berhenti ya, cepat. Kemudian materi pertama ini berakhir dengan tanda merah ini, artinya ini 1 kali tatap muka. Kemudian materi yang kedua ada mad iwad, yaitu apabila fathah tain dia berada dalam posisi diwakafkan, hukumnya dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Contohnya di sini ada atsroban, dibaca atsroba. Kemudian contoh kedua dalam kalimat wanidaan, seperti itu tulisannya dalam Al-Quran tapi dia dibaca panjang, tanwinnya menjadi hilang dan digantikan dengan mat. Wanidaa, hukum mad iwad tetap berlaku kepada huruf hamzah, akan tetapi mad iwad tidak berlaku kepada huruf ta yang tamarbutoh, seperti sebuah telur dengan titik 2 di atas. Dia hanya akan dirubah menjadi ha domir atau huruf H. Kemudian masuk ke pelajaran ketiga, wakafnya tak tamarbutoh yang kita bahas pada catatan tadi. Huruf taknya dirubah menjadi huruf H. H-nya disebut sebagai H domir. Contohnya di sini laghiyatun dibaca laghiyah. Contoh yang lain khasyi'atun berubah menjadi khasyi'ah. Mad iwad tadi contohnya semuanya hanya mad iwad, dan begitu juga materi ketiga bab wakaf tak tamarbutoh, semua latihannya adalah huruf tak tamarbutoh yang harus dibaca menjadi ha domir. Kemudian materi keempat ada tanda wakaf dan simbol bacaan di dalam Al-Quran. Yang pertama ada tanda mim, mim kecil, disebut sebagai wakaf lazim atau harus berhenti. Kemudian qala al-waqfu aula, artinya adalah berhenti lebih utama. Kemudian ada titik 3 kembar, itu istilah lainnya adalah wakaf mu'anaqah yang memiliki 3 kesimpulan. Yang pertama berhenti di titik 3 pertama, yang kedua berhenti di titik 3 yang kedua, atau kesimpulan yang ketiga dia boleh tidak berhenti di kedua titik 3 tersebut. Kemudian ada simbol jim, wakaf jaiz atau jawazul wakaf, artinya ialah boleh disambung ataupun berhenti, jadi bebas, kalau mau berhenti boleh, disambung juga boleh. Kemudian ada tanda shola, istilah lainnya ialah al-waslu aula, artinya disambung lebih utama. Kemudian ada simbol lam alif, istilah lainnya ialah la yajuzu waqaf, maknanya ialah dilarang berhenti atau ada mul waqaf.
Kemudian huruf ain atau istilah lainnya adalah ruku' yang bermakna akhir dari suatu pembahasan atau tema yang dibahas. Kemudian ada tashil. Tashil ini termasuk salah satu hukum baca Al-Quran yang gharib. Kenapa kami masukkan di sini? Karena contohnya nanti akan ada di materi ke-6 di halaman 101. Tashil ini ialah meringankan bacaan hamzah yang kedua setelah bacaan hamzah yang pertama, yaitu hanya terdapat dalam Quran surat Fussilat ayat 44. Kemudian tanda sifir mustadir, yaitu simbol yang diumpamakan seperti telur dengan ukuran yang kecil. Sifir mustadir biasanya terletak pada mat tabi'i, huruf yang tidak dibaca baik saat membacanya secara menyambung maupun dalam kondisi waqaf. Jadi dia tetap tidak dibaca baik kita berhenti maupun kita sambung bacaan ayat suci Al-Quran kita. Kemudian simbol yang kedua yang hampir mirip dengan sifir mustadir ialah sifir mustatil, yaitu simbol bulat lonjong terletak di atas huruf alif. Huruf sebelumnya dibaca pendek ketika kita membacanya dengan diwasol, tetapi kalau kita mewakafkannya maka dia akan dibaca menjadi mat atau panjang. Jadi bedanya dengan sifir mustadir adalah dalam kondisi wakaf saja, dalam kondisi wasol dia sama. Kemudian ada simbol sejadah, istilah lainnya ialah ayatus sajadah, dan ini berlaku pada 15 tempat di dalam Al-Quran, yang maksudnya ialah tanda yang disunahkan kita untuk sujud setelah membaca ayat tersebut. Adapun bacaan sujud yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian ada tanda al-hizb, ya, gambarnya seperti bunga. Maksud dari simbol tersebut ialah menandakan itu adalah awal juz ataupun pertengahan juz. Jadi dalam Al-Quran hanya ada 60 hizb. Kemudian materi kelima dalam pembahasan kita di pelajaran ke-13 ini ialah mat layyin atau matlin. Matlin hanya berlaku pada huruf hijaiyah yang berharokat fathah, kemudian dia bertemu dengan waw sukun ataupun ya sukun sebelum huruf waqaf, dan dia dibaca 2 sampai 6 harokat. Di sini ada 3 contoh. Min khawf, ya seperti itu. Jadi finnya tetap dibaca waqaf atau berhenti menjadi sukun. Sementara khawunya ini kan harusnya pendek, tetapi kalau dia di waqaf maka dia boleh menjadi panjang, dan untuk latihannya ada dalam surat Al-Quraisy. Kemudian materi keenamnya waqaf yang didahului huruf sukun. Contohnya dalam kalimat wal fathu dibaca wal fath, jadi seperti itu. Haknya waqaf juga, taknya pun waqaf juga. Ayat yang lain wal fajri dibaca wal fajr. Begitu dengan latihannya, semuanya kita jadikan huruf waqaf yang didahului huruf sukun. Materi ke-7 ada waqaf yang bertasydid, gunnah dan qalqalah kubra. Contohnya dalam latihan pertama yang berqalqalah kubra, lahabin wa tabba. Seperti itu tulisannya dalam Al-Quran, namun dia dibaca lahabin wa tabb. Ditahan sedikit karena dia bertasydid, kemudian baru diqalqalahkan atau dipantulkan. Untuk yang bertasydid namun tidak ada qalqalah, contohnya yang di sebelah kanan, minadh-dhonni, itu dibaca minadh-dhonn. Cukup dengungnya saja kita baca, tetapi tidak perlu lagi membaca baris harokatnya. Untuk huruf yang bertasydid namun tidak ada gunnahnya, contohnya kalimat dharlin itu berubah menjadi ghairu mudharr. Seperti itu, ditahan saja dengan tasydidnya namun tidak ada dengung di dalamnya, hanya dibaca sebagaimana hukum mad lazim mukhaffaf kalimi. Kemudian untuk qalqalah kubra yang lainnya, adama bil haqqi, itu dibaca adama bil haqqo gitu. Jadi beri sedikit jeda karena dia bertasydid. Sahabat Al-Quran sekalian, ada 5 baris sebagai latihannya, kemudian dilanjutkan lagi dengan latihan berikutnya. Di sini ada latihan hukum tashil, yaitu kondisi membaca huruf hamzah yang keduanya diringankan setelah huruf hamzah yang pertama. A'jamiyyu wa arabi, ya, bukan a'jamiyyu, bukan. Kemudian materi ke-8 ada huruf muqatta'ah, yaitu huruf-huruf hijaiyah yang berada pada permulaan beberapa surat dalam Al-Quran. Terbagi menjadi 2 hukum. Yang pertama ada mad lazim harfi musyba', yang kedua ada mad lazim mukhaffaf harfi. Adapun mad lazim harfi musyba' itu terdiri dari 7 huruf dan dia dibaca 6 harokat. Di antara hurufnya ialah sin, shad, ain, qaf, lam, mim dan nun.
dibaca panjang 6 harokat atau 6 ketukan. Kemudian hukum yang kedua dalam huruf muqatta'ah ini ialah mad lazim mukhaffaf harfi, berlaku pada 5 huruf, yaitu huruf ha, ro, po, ha, dan huruf ya. Ini cukup dibaca panjang 2 harokat seperti mad tabi'i. Sahabat Al-Quran bisa perhatikan dalam kolom-kolom yang sudah kami bagikan ini. Hukum membacanya sebagaimana huruf hijaiyah asli yang sudah kita pelajari dari pelajaran pertama. Dan di sini juga ada hukum tajwid yang berlaku apabila mengandung hukum-hukum tajwid seperti huruf muqatta'ah ain, sin, dan qaf. Ain yang berakhirkan dengan sin yang berawalkan dengan huruf sin itu sendiri, maka nun mati ketemu sin itu ikhfa. Jadi cara bacanya disamar-samarkan, dan di sini sudah kita bantu dengan warna hukum ikhfa itu sendiri. Ya, sahabat Al-Quran tinggal ikuti saja cara bacanya, dan di latihannya itu semua ada huruf muqatta'ah. Terakhir ini 2 halaman penutup dari latihan ke-6, yaitu ujian terakhir menuju Al-Quran. Di sini ada angka ayat 1 sampai 10, kemudian dilanjut dengan angka 25, 165, dan 286. Seperti itulah kaidah menulis angka di dalam ayat Al-Quran. Ratusannya di sebelah kiri, puluhannya di tengah, dan satuannya di sebelah kanan. Dan adapun untuk latihannya, sebelum kita mulai, kita baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas, diawali dengan bismillah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Falaq, kemudian dilanjutkan dengan surat An-Nas, kemudian surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan permulaan surat Al-Baqarah, dan ditutupi dengan bacaan ayat kursi. Sejauh ini kami berharap anak-anak jangan mengandalkan hafalannya, tetapi cenderung mengandalkan mengenal huruf yang dia baca dari surat-surat yang kami jadikan sebagai bahan ujian terakhir menuju Al-Quran. Demikian pelajaran kita dalam metode IQI. Semuanya sudah kita bahas secara lengkap di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk umat Islam di seluruh alam, dan wabil khusus di negeri kami tercinta Indonesia. Semoga ini menjadi ladang amal ibadah kita bersama, dan semoga Allah berikan keberkahan pada setiap perjuangan kita. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والآل